Ini headset belibet banget. Baik, sampun, monggo sudah saya rekam Pak Edi, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memanjatkan puji syukur alhamdulillahirobbilalamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali lewat media. Yang saya hormati Bapak Mentor Suyanto MPD, saya hormati Dr. Suyanto MT. rekan-rekan semua. Mohon maaf, dokter ya. Mohon maaf salah sebut nama Pak. Pada kesempatan pagi hari ini kita untuk pertemuan yang kedua kita fokuskan pada pembahasan tugas kita sebagai calon pengawas sekolah, yaitu di lembar kerja 03. Dan nanti sebelum kita minta teman-teman untuk mengajukan permasalahan yang menyangkut kegiatan pada hari ini, kami mohonkan kepada Bapak Mentor untuk memberikan sepatah dua patah katanya. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita awali dengan berdoa, selalu memohon izin dan ridho di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya mempunyai nilai ibadah bagi kita semua. Amin. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mewakili teman-teman kelompok, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Dr. Suyanto untuk memberikan bimbingan kepada kami berlima dalam kelompok satu ini. Sebelum selanjutkan, kami mohonkan sambutan atau petuah atau apalah untuk bekal kita dari kelompok satu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu calon pengawas yang berbahagia, syukur dan alhamdulillah kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti tanpa aral satupun. Sholawat dan salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti syafaatnya di hari kemudian nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk hari ini kita kesepakatan ya kemarin itu ya isinya itu kita persiapan untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan datang, Bapak Ibu ya. Nah, terus mari kita ingat bahwa seorang mentor itu tidak memberikan materi terhadap Bapak Ibu, melainkan hanyalah mendampingi, membimbing kepada Bapak Ibu. Jadi seandainya Bapak saya serahkan ya, saya kembalikan kepada panjenengan, saya harapkan untuk berkonsultasi dengan pengajar. Seperti ini Bapak Ibu, ini tadi ya ada dari kelompok yang ada di NTT Bapak Ibu, untuk mengisi LMS antara PKG dan PKG dan PKKS itu tidak ya. PKG itu isinya itu tentang PKKS itu isinya tentang PKG. Nah, konsultasi dengan saya, apakah harus dibalik gitu saja Pak? Kalau saya ya
memberikan saran terhadap Bapak Ibu Mente, sebaiknya Bapak Ibu Mente konsultasi dengan pengajar. Kalau saya itu diberi kesempatan untuk memberikan gitu ya, ya saya terus terang tegas saja, balik saja. Tapi karena saya itu sebagai pendamping terhadap panjenengan, saya tidak bisa bertindak atau memutuskan. Itu Bapak Ibu yang berbahagia ya, kemarin itu tugas yaitu LK berapa? LK 2 dan 3 ya, yang belum itu. Ya. LK 3 Bapak. Tugas 3. K2 udah dapat nilai, Pak. Udah dapat nilai Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah tahu nilainya. Nggih, sudah Bapak. Nah, masa diberikan diplorkan Ibu Solikatun ya mendapatkan nilai sekian, masa diberikan gitu. Kita bisa Belum lihat ya, Bu, Bapak ya? nilainya, nggih. Ya. Terus gini Bapak Ibu ya, tolong ini nanti presentasi, bukan presentasi istilah, membeberkan, nanti Bapak Ibu yang lain itu memberikan komentar. Nanti saya ya, melihat komentarnya itu. Nah ini salah satu ya Bapak Ibu, ini kegiatan ini itu buat video itu ya, salah satunya tujuannya itu apa ya, kegiatan ini terpantau terus Bapak Ibu, siapakah yang aktif diskusi di sini nanti dipantau oleh pengajar itu ya. Maka dari itu ya tolong ya kita panjenengan atur sendiri Pak Edi ya, siapa yang paling dulu ya, terus berikutnya nanti semuanya kalau bisa itu bisa menyampaikan hasil rencana kerja dari Bapak Ibu semua. Saya ya, itu maunya itu mau panjenengan, tapi kadang-kadang Pak yang lain itu enggak ngerti ya panjenengan itu apa gitu. Pada Bapak Ibu. Tahu Bapak ya, ini Bu Ani sama Tahu, Bu Pak ya. Ahmad aja ya. Tahu Pak ya. Nah, Tahu. ya, maka dari itu ya Bapak Ibu tolong ya, siapa Pak Supriyanta ya, apa panjenengan dulu ya yang memaparkan atau yang konsultasi nanti diskusi ini, kita diskusi ya Pak Edi ya, Pak Edi, Bu Solikatun, Bu Tia itu diskusi, nanti yang lain itu mengamati terus gimana itu. Tolong ya, monggo Pak Edi ya, dengan pimpin dengan Pak Edi dulu ya. Ya. Monggo, saya beri kesempatan. Terima kasih Pak. Paparkan itu ya. Terima kasih Mbak Mentor. Sebetulnya mohon maaf Bu Dia, kita durasi waktu berapa menit? Ya enggak apa-apa. Fleksibel. Selesainya Pak ya. Fleksibel ya, Semau- bisa semaunya sampai Pak Edi. kalau bisa paling lama ya 2 jam gitu ya, biar nggak lama juga. Iya. 1,5 sampai 2 jam Jangan boleh. 1,5 1,5 sampai 2 jam Iya. boleh. Ya. Maksud saya menawarkan moderator itu saya nggak presentasi. Teman-teman berempat 1,5 jam cukup gitu. Pinter itu. Monggo mau siapa Mohon maaf, duluan, Pak. mau saya juga boleh, mau siapa aja Terserah Pak Edi, boleh. nggak Saya apa-apa. share Edi dulu tunjuk boleh aja juga. ya. Pak Edi Kalau tunjuk aja. saya juga kalau Pak Edi boleh. sebagai moderator. Ya, Saya juga Saya- mau. Ya. Ada 10 tahun nggak ngajar, jadinya bener-bener kita ini depan kelas itu udah nggak familiar gitu. Makanya ya saya kasih kesempatan dengan teman-teman dulu aja, siapa yang mau menyampaikan. Kira-kira Bapak Ibu 30 menit kali 4 cukup, 2 jam cukup. Nggak sampai 30 menit lah. Enggak Ya, sampai. perkiraan saya. Usul ya, Pak Edi tunjuk 15 menit aja. sampai Teman siap 20 semua menit. Pak Edi. Semua siap Pak Oh, Edi? enggak Bu. Pak Edi tunjuk Familiar. aja. Semua siap Anu info. aja. Biar diatur Iya. Pak. Iya, nggak apa-apa ya, semua Oh siap. gitu. Siap Pak Edi. Tunjuk sama Semuanya Pak Edi. Insya Allah.
Oh Insya gitu. Allah. Baik, saya minta ke Ibu aja dulu, ke Ibu Solihatun yang pertama. Iya, Bu Untuk Atun. sampai paparannya. Oke, terima kasih. Sebentar saya izin untuk share ya, Bu Dia. Monggo. Ya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu semuanya. Saya belum selesai sebenarnya, cuman paling enggak hari ini saya bisa untuk konsultasi dulu ya. Oke, sebentar Pak. Maaf yang diklik yang Jendela, paling atas. jendela yang ada panah ke atas. Iya udah, yang ini ada 3, yang mana yang tengah apa Boleh atas yang atau bawah? atas pun boleh. Sebenarnya atas juga nggak apa-apa. Enter screen. Yang Tanda screen panah ya. atas. Yang kotak tanda panah. Oke, udah Pak. Cuman sebentar. Oke, sebentar. Yang window aja ya. Ya. Boleh. Ya. Kelihatan? Sedang. Kelihatan Bu, udah nampak. Ya, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa Waalaikumsalam diperbesar, Ibu, warahmatullahi hurufnya? wabarakatuh. Oke, siap Pak. Terlalu besar? Ya, Terlalu. Cukup. Kurangin dikit. Terlalu. Kurangin dikit lewat. Ya, kurangin dikit. Dikit lagi. Sekali lagi. Nah, gedein Ya, dikit. Boleh. Oh. Ya, Udah. geser aja. Nah, Oke. Kelihatan? Bentar Kak, saya Ya. coba geser dikit aja. sedikit lagi. Ya, bentar. Cukup? Kurang? Sudah sementara sudah. Oh, nah udah. Ya, sudah, ya. Oke. Bapak dan Ibu mohon nanti untuk masukannya. Ini sudah 2 hari yang lalu, kemarin saya belum sempat megang-megang seharian karena ngantri di BRI ternyata sampai sore jadinya. Saya belum sempat revisi lagi Pak Dokter. Ini untuk tugas saya yaitu penyusun gagasan rencana inovasi pengawasan. Mulai dari pertama, masalah utama pembelajaran yaitu rendahnya kemampuan guru dalam penguasaan IT atau information technology pada pembelajaran di masa pandemik. Karena saya mengangkat dari tahun ajaran semester kedua tahun ajaran 2020. Rencana judul PTS yaitu upaya peningkatan kemampuan guru dalam penguasaan IT pada pembelajaran melalui pelaksanaan supervisi akademik di SMP Negeri 1 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Itu rencana kami. Adapun program yang pertama adalah pembinaan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya. Dalam program pembinaan guru ini, saya menguraikan kegiatannya, yaitu pertama menyusun rencana pembinaan guru dan kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah melaksanaan pembinaan guru atau kepala sekolah atau tenaga kependidikan. Yang ketiga adalah menyusun laporan hasil pembinaan guru atau kepala sekolah dan tenaga pendidikan. Yang keempat adalah mengevaluasi hasil pembinaan guru atau kepala sekolah dan tenaga pendidikan. Itu rencana uraian kegiatan. Adapun indikator keberhasilan, yang pertama adalah indikator untuk guru, karena ini kan gabungan antara akademik dan supervisi, Pak, maka kami bagi menjadi 2 indikatornya. Yang indikator pertama adalah untuk guru, yaitu indikatornya adalah keberhasilan pembinaan guru, yaitu meningkatnya kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional guru dalam melaksanakan kegiatan pokok guru pada setiap sekolah binaan. Adapun untuk kepala sekolah dan tenaga kependidikan, yaitu indikatornya adalah meningkatnya kompetensi atau kinerja kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam 1. Kompetensi kepribadian dan sosial, 2. Kepemimpinan pembelajaran,
3. Pengembangan sekolah. 4. Sistem informasi manajemen atau SIM. 5. Evaluasi diri sekolah atau EDS dan merefleksikan hasilnya dalam upaya penjaminan mutu pendidikan. Yang ke-6 adalah manajemen sumber daya. Yang ke-7 adalah pengelolaan program induksi guru pemula. Yang ke-8 adalah pengelolaan PK guru dan tenaga kependidikan. Yang ke-9 adalah pengelolaan PKB, 10 adalah pengelolaan kurikulum, 11 adalah kewirausahaan, yang ke-12 adalah supervisi pembelajaran. Itu indikator untuk kepala sekolah dan tenaga kependidikan. Adapun waktu pelaksanaan, saya belum tentukan waktunya, cuman saya memberikan gambaran bahwa untuk pembinaan guru itu dilaksanakan sepanjang semester atau tahun sesuai dengan program semester atau tahunan yang telah dibuat. Ini saya belum tentukan tanggalnya berapa. Terus yang kedua, untuk kepala sekolah atau tenaga kependidikan itu adalah pembinaan kepala sekolah dan tenaga kependidikan dilaksanakan pada waktu yang telah direncanakan dan tertuang pada program semester. Ini saya belum tentukan juga. Itu saja. Apakah saya harus membacakan seluruh program atau satu program saja, Pak Edi? Ya, satu aja, Bu. Gimana? Ya, Satu saja? untuk kita bicarakan ya. Oke. Ya, kalau memang satu saja, saya mohon masukannya untuk apa yang saya paparkan tadi. Mohon berarti nanti yang untuk program penilaian bisa dilanjut teman yang lain. Iya. Silahkan masukannya, sarannya, pendapat dari teman-teman saya kembalikan ke Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Bu Ika. Ini paparan cukup menarik untuk kita perhatikan. Sebelum, mohon maaf Ibu, boleh tutup dulu Bu, Oke, siap. biar kita kelihatan teman-teman pada kemana nih. Iya, siap. Oke, silahkan. Baik, sebelum saya memberi kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk memberi komentar, sedikit saya Ibu komentar. Kemarin Ibu ngasih masukan ke saya masalah media pembelajaran animasi. Nah, sekarang saya coba untuk beralih Ibu. Jadi hampir sama dengan saya ini media pembelajaran yang kita angkat di permasalahannya di situ. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, silakan yang mau berkomentar, kami beri waktu. Ini. Atau Siapa? Dari mungkin teman-teman? dari Bapak dulu mungkin juga bisa ya. Atau mungkin Silakan. silakan. Mungkin dari Pak Yanto dulu, Pak Yanto, Pak Dokter. Ini- Teman-teman kayaknya nunggu dulu. Ini Bu, kalau saya itu ya memberikan dulu, saya itu sampaikan ke panjenengan nanti panjenengan biar terus saya terakhir gitu saja Ibu ya. Iya. Silakan Bu Nia. Monggo Saya tunggu deh teman-teman masukan dari Bu dulu. Nia, Bu Ani, Pak Ahmad. Ditampilkan dulu saja Bu. Di share gitu. sharingnya dulu ya. Kita dulu coba nih. Ya, Udah belum? Belum. Tadi udah mau tapi balik lagi, belum. Balik lagi. Oke. Bentar. Bentar ya, ini masih cancel. Bentar. Oke. Oke. Kayaknya prosesnya agak ini nih, Iya. masih muter. Ya sambil menunggu mungkin bisa teman-teman sedikit dari saya nggih. Jadi kan Bu Lika tadi mengambil ke yang IT-nya nggih, untuk IT. Iya. Untuk permasalahannya.
kalau tidak salah kemarin pada saat di apa itu forum diskusi kan sudah mengerucut ya. Saya lihat itu sudah bagus mengerucut ke Zoom dan psikologi, bukan ya? Zoom dan Iya. psikologi. Iya. Nah, apakah Iya. memang nanti kalau misalnya IT yang disorot di IT-nya, ditekankannya untuk informasi teknologi atau TIK-nya itu atau IT-nya itu kan lumayan banyak. Jadi belum ke mengerucut, belum fokus kepada permasalahan. Jadi nanti saya takutnya kalau memang itu bisa macam-macam. Jadi kalau memang mau lebih fokus, bisa difokuskan dulu untuk ke IT yang Iya. mana gitu. Itu menurut saya, Ibu. J. Ya, itu cukup Bu Dia. J. Pak Edi bisa langsung saya jawab Terima atau kasih Pak Bu Edi Dia. kesempatan yang lain dulu? Ya, silakan Ibu, silakan biar nggak lupa. Sambil di Oke. share tadi Komentar Ibu, dulu. sambil di share tadi biar saya juga ngelihat belum ya? Di sharingnya belum, Ge? Nah, Oke, ini di share share-nya ulang. Biar bisa Ya, kita sebentar. lihat juga. Takutnya saya lihat apa sudah mengerucut juga gitu kan. Sepertinya tadi kok balik lagi ke IT. Oke, ini share-nya agak ada problem, Bu. Masih Oh, gitu. belum muncul. Iya, Iya ya sudah. belum muncul. Soalnya Jadi kalau kalau menurut bisa saya kan IT itu kan macam-macam. Misalkan saya juga pernah membuat video pembelajaran. Itu juga kan saya Iya. Paham, masukkan saya ke udah IT paham, Bu. Saya gitu. boleh langsung aja. Ya, oke baik. Ya, oke, Baik. makasih. Monggo. Coba. Terima kasih Bu Dia, luar biasa ini atas tanggapannya teman-teman saya. Aduh, luar biasa semuanya. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Saya boleh memberikan tanggapan. Sebenarnya gini Bu Dia, ini hanya trik saya untuk membuat judul yang lebih menarik. Tetapi pada dasarnya nanti di dalam batasan masalah saya akan memberikan batasan masalah, saya tetap konsisten dalam alur pemikiran saya dari awal sampai akhir bahwa yang saya batasin nanti di dalam permasalahannya adalah hanya mengangkat psikologi Zoom dan psikologi saja karena IT itu banyak gitu. Jadi ini hanya strategi saya saja di dalam membuat judul, bagaimana judul saya itu menarik gitu saja. Tapi saya tetap konsisten pada alur pemikiran saya dari awal sampai terakhir nanti insya Allah bahwa arahnya memang kelemahan kami di sekolahan adalah bagaimana membuat pembelajaran daring ya. Kalau sekarang kan udah blended learning ya, itu lebih menarik gitu. Tetapi saya tetap konsisten karena memang alhamdulillah tahun ini Zoom dan psikologi itu sudah menjadi ikon SMP Negeri 1 Kota Tangerang gitu. Jadi saya tetap konsisten itu. Gitu. Jadi nanti saya akan masukkan di batasan masalah Bu Dia. Ya. Itu rencana saja. Semoga tetap konsisten sampai terakhir. Oke, makasih Bu Dia. Yang lain mungkin? Hebat Ibu ya. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, Bapak silakan Ibu. Bu. Kita ini ada kaitannya. Kirain mboten mriki, Bu Dia Barangkali mboten tangannya napa-napa wonten mriki Lihat Ibu juga. ya. Alhamdulillah, sekedap Ya, kula boleh. nembe niki Bu Dia. Kelihatan Pak Nembe Edi. pertemuan. Ini karena berkaitan dengan yang Ibu sampaikan, sekalian kita nyampaikan ini permasalahan mana ini tadi ya berantakan lagi. Enggak, ini ada Pak. Ini, Bu, ya? Ada Kan kok kelihatan ada ya? kelihatan. Iya, bagus. Ini kan kemarin kita angkat ke pembelajaran. Nah, yang seperti masukan dari teman-teman. Yang saya sorotin masalah indikator keberhasilan, Bu. Iya. Saya sampaikan begini. Untuk tahap pertama, 50% dari jumlah pendidik dapat memakai media pembelajaran dengan baik. Kemudian tahap kedua, 75% dari jumlah pendidik dapat memanfaatkan media pembelajaran dengan baik. Kemudian tahap ketiga, 100% bisa menggunakan media pembelajaran. Karena kemarin kita terfokus pada animasi, kebetulan ini saya share ini, kemudian saya coba mengangkat permasalahan ke ini, Bu. Jadi Kalau itu saya bisa bicara itu media pembelajaran inovasi ya Pak ya, inovatif. Cuma nutupin dulu. Jadi kalau pembelajaran inovatif itu kan bisa apa saja, tapi judulnya lebih masih awalnya kan Iya. Keren.
Nah, iya. Wong nggih ngoten Makanya makanya sekarang tak saya ini ya, Pak revisi paringi karena loro-lorone aku permasalahan di juga media ngomongane. belajar. Makanya saya Lah, coba lho kan emang mriki wong loro maksudnya nggih anjen tak paringi sing sampai, setunggal tak paringi piro akhirnya tak kei semacam 50 rapi judul nah ini akhirnya nih. setunggal atus kali 30 sing ngewangi peningkatan kemampuan pendidik mboten rata apa-apa lah. dalam Cuma mangke nek misale wonten pripun-pripun manggil malih sing niku sing listrik Bude. Jadi kita fokuskan pada Dipanggil satu malih mawon misale masalah sesuk itu. pas mboten wonten kula. Mengapa saya sampaikan Mungkin sekarang misalnya wonten- karena Bu Dalem Ika tadi sampun. masalah media Sampun, pembelajaran sampun. yang Mangke berat. misale wonten Nanti pripun-pripun bisa panggil mawon malih wong. diberi masukan Pun lebih kula lanjut. paringi semonten Barangkali kumpul itu, luweh niku jane. Teman-teman kita Mboten kembali napa-napa, mboten. Iya. Wong kula kita juga ndak tahu toh. Terima kasih Pak Edi, luar biasa. Kalau memang saya boleh sharing sedikit, sebenarnya ini kan hanya trik kalau di dalam kepenulisan itu bagaimana memaparkan atau membuat judul yang menarik gitu ya, membuat seorang penasaran. Jadi bisa saja memang kita fokus langsung pada judul, bisa saja judul itu membuat pertanyaan, tetapi di dalam bab 1 nanti diberikan batasan masalah. Seperti itu aja sih sebenarnya kalau yang saya peroleh dari apa ya, ilmu kepenulisan gitu ya, itu seperti itu. Cuman tetap kita harus konsistensi dari awal sampai terakhir. Kepenulisan itu runtut berpikirnya dan arahnya itu memang sudah harus jelas gitu, konsisten. Itu mungkin ya teman-teman dan Pak Edi. terima kasih Bu Ika. Barangkali teman yang Untuk lain saya ada apakah yang sudah mau selesai Pak Edi? Atau masih ada masukan dari teman yang lain Pak Edi? Bu, Saya Pak Edi, saya. Ibanis. Iya. Ibanis. Maaf Bu Lika, Ya, silakan, Bu. tadi dalam Ya. indikator keberhasilan itu. Kalau Iya, saya iya. itu sama seperti kayak Pak Edi. Jadi indikator keberhasilan itu misalkan guru sudah memahami dalam, kalau saya kan tentang RPP ya. Jadi guru sudah memahami tentang pembuatan RPP dan kepala sekolah juga sudah memahami tentang kepemimpinan yang beliau pimpin. Nah, kalau Bu Diah itu Bu Ilikah itu, jadi indikatornya itu kayaknya banyak sampai ke PKG semua. Apakah itu seperti apa gitu kita persepsikan sama-sama? Apakah seperti yang dipakai Bu Lika, apa yang seperti dipakai saya dengan Pak Edi? Begitu Bu. Oh iya. Nanti tetap kita ya gimana Pak Edi? Saya memberikan jawaban saya aja dulu ya Pak Edi ya. Ya, silakan Bu Lika. Oh, iya. Kalau masalah nanti apakah disepakati dari teman-teman monggo terserah. Cuman saya berpikirnya gini, saya membuat itu secara umum dulu. Saya membuat itu secara umum, maksudnya gini. Saya merumuskan. Jadi kalau saya gini, saya merumuskan segala sesuatu tuh apa yang ada dalam pikiran saya tuangkan semuanya. Nanti saya mengerucut pada apa tugas saya yang terakhir. Jadi itu belum, yang tahap kedua belum saya lakukan. Jadi itu saya tulis semuanya dalam tugas kepengawasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kan saya diskusi di dalam kelompok ya. Apakah judul kita itu mengerucutnya pada pembinaan atau diklat? Teman-teman kan jawabnya bimklat. Sehingga arah daripada judul itu saya tuangkan di bimklat gitu loh. Jadi berapa persen keberhasilan itu saya arahkan ke bimklat. Jadi bukan ke pembinaan yang saya ini maksudnya runtun dari diskusi yang udah kita lakukan kemarin. Gitu. Kenapa kemarin saya nanya Bapak Ibu sebaiknya kita masukkan di pembinaan atau diklat ya gitu. Karena itu arahnya adalah sebenarnya tujuan daripada judul yang saya buat gitu. Gitu. Karena kan kemarin teman-teman itu kesimpulannya kalau nggak salah nih saya baca kesimpulan dari pendapat teman-teman itu arahnya ke bimklat, sehingga indikator untuk judul PTK saya itu saya masukkan ke bimklat gitu. Jadi persepsi itu indikator pembinaan, indikator evaluasi saya buat umum gitu. Bu Anis jawaban dari saya. Iya betul. Sama, saya juga arahnya ke bimklat. Kalau misalkan RPP itu kita lanjutnya ke IHT gitu. Iya betul. Ya. Jadi kalau saya mengerucut gitu seperti kata Bu Diah. Tapi kalau Bu Lika belum gitu. Iya. Masih dibeberkan gitu, masih dijabarkan ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Saya Cari yang lebih baik. Iya. Saya ngerucutnya nanti langsung ke bimklatnya. Karena kan indikator itunya ya, indikator untuk kegiatannya.
gitu. Jadi dari diklat itu Bimlat itu nanti apa itu rencana saya seperti Ininya itu kok Bu nggak Anis. pas di muka mama. Ya. Terima Ya. Pak kasih. Supriyatna terima kasih. boleh? Iya. Kayaknya Pak Ahmad udah gatel Pak Edi pengen Pak Ahmad udah siap-siap tuh. Silakan Pak Ahmad mau komentar. Ya. Baik Bu Lika, Pak Supriyatna, Ini diangkat Bapak Mentor, serta Bu Anis, serta Bu Dia. Nggak pas. Pemaparan yang dari Bu Lika tadi itu tentang media ya. Saya juga sama mengangkat tentang media, yaitu media yang yaitu mengenai pembuatan PowerPoint. Nah, mungkin apa yang nanti kita bertiga nih ya, Pak Supriyatna dengan Bu Lika dengan saya itu bisa kolaborasi bagaimana mengangkat media itu di dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan profesionalisme guru. Nah, kalaupun itu boleh saya share kegiatan apa yang saya lakukan, cuman belum begitu mendetil ya, baru saya coret-coretan ya. Bagaimana Pak Supriyatna? Ya, terima kasih Pak. Coba kasih Nah, ke kita- saya pribadi setuju sih Pak Edi. Coba. Saya kalau pemikiran satu orang dengan pemikiran 3 orang itu kan lebih bagus kalau 3 orang kita kolaborasi gitu. Welcome saya. Terus Itu Ya, dari terima saya. kasih Monggo dari Pak Edi. Pak Ahmad. Kita Gimana fokus menanggapi ya. yang disampaikan Aduh, terus itu Ibu dong Ika bilang. tadi. Kalau masalah Terus itu penawaran dong, dia Pak enak. Ahmad ya Aduh, nanti kita tuh, masih dia. bicarakan lebih lanjut gitu, lebih Oh, bagus. gila lah. Untuk rangkaian Kasih apa dengan yang dong, disampaikan Ibu Ika, barangkali masih ada yang disampaikan ke teman-teman. Kalau enggak kita ke penyaji yang kedua. Pak Cukup dokter kali dulu, ya? Pak mentor dulu. Monggo teman-teman. Pak mentor Ya. dulu mungkin. Cukup kita Bapak mentor Minta dulu dari- mungkin Pak Edi, Pak mentor Mentor dulu. Ya. Biar menanggapi satu ditanggapi mohon nggih maaf, Pak, Pak. ada tanggapan? Nggih. Ini ya Bu, Bapak Ibu semuanya. Maksud mama, aduh dikasih apa? Terus yang dianggap Bagus, Dek. ini nanti ini tadi ada permasalahan ya. Indikatornya Coba- itu coba apa? enggak? Indikator keberhasilan ya. Terus yang diangkat itu apa? Indikator-indikator itu ya sebaiknya indikator keberhasilan itu dirincikan. Nanti salah satunya itu diangkat menjadi PTS. Kalau PTS itu kan kita mengadakan Bimlat itu Bapak Ibu Enggak, ya. ini Dedek kok. Tadi ya betul Ini, kata Ibu Solikah itu tadi ya. Ada pembatasan. Alas sama Nah, dengan Kupi. adanya judul yang itu sangat menarik sekali, Masih. sehingga Bu Solikah membuat pembatasan seperti itu. Nah kalau tidak ada pembatasan, ya pembelajaran berbasis IT itu Kupi. banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Kupinya sama kertasnya. Contohnya ya membuat ini pembelajaran apa itu blended learning ini. Ini Blended mah learning itu bisa apa Masih itu tapi, Le. online maupun offline. Nah, blended learning ini ya kalau dulu sekarang itu kan enak ya blended learning itu. Kalau dulu ya belum ada internet ya. Sekarang di share saja di grup gitu. Soal itu bisa dikerjakan ya. Dikerjakan di masing-masing gitu ya. Dikerjakan dari masing-masing tugas. Tapi kalau dulu enggak blended learning itu dimasukkannya secara offline itu ya My book, Dek. dimasukkan CD 1 ada hubungannya antara apa itu komputer-komputer yang lain itu masih seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang itu semuanya sangat mudah sekali ya. Nah seperti pakai apa itu WA itu boleh dikatakan offline itu juga ya, offline. Karena apa WA itu nanti kan itu sendiri Bapak Ibu ya gitu. Nah maka dari itu yang dikatakan Bu Solikah itu ada pembatasan. Jadi IT semua ya kita pembimbingan itu kan sudah kita rencanakan berapa jamkah waktu pembimbingan ya. Nah, kira-kira pertemuan pertama itu kira-kira berapa jam ya membahas tentang itu. Kalau membahas IT semua ya saya kira itu lama sekali 1
minggu tidak selesai. Iya, Bapak. Belajar gitu 1 minggu tidak selesai. Maka dari itu ya nanti waktu untuk judul PTS itu saja ya lebih mengerucut sehingga bisa dalam pertemuan pertama itu dites itu pembelajarannya itu gimana kita tes terus. Nah, membuatnya itu tidak cukup pembelajaran, perangkat pembelajarannya itu ya harus dilihat juga Bapak Ibu ya. Perangkat pembelajarannya itu kan harus dilihat dari pertama itu perangkat pembelajarannya itu seperti ini. Terus selanjutnya itu dibuat lagi di apa itu diperbaiki itu dilihat lagi. Ketika diperbaiki, nah untuk membuat PTS di situ kegiatannya itu 2 kali apa itu perbaikan itu kalau sudah selesai ya, tapi kalau belum selesai secara keseluruhan ya sampai 3 kali Bapak Ibu ya. Sehingga nanti bisa jadilah PTS yang sesungguhnya. Nah maka dari itu ya saya mengharapkan pada Pak Supriyanta tadi saya lihat sepintas lalu itu lebih mengerucut mulai dari awal. Kalau Bu Solika itu dari awal itu masih apa itu judulnya itu banyak tapi diberi batasan masalah, tapi kalau perannya Pak Edi kelihatannya tadi sudah Langsung judul itu mengerucut. sudah Oke. mengerucut Oke. ya. Saya kira tidak ada jeleknya antara dua-duanya itu. Saya itu ya memberikan pandangan-pandangan gitu saja karena mengingat saya sendiri itu bukan materi, memberikan masukan-masukan panjenengan dan nanti panjenengan itu finalnya itu pada pengajar ya. Saya memberikan masukan-masukan kepada panjenengan berdasarkan pengalaman saya, baik pengalaman sebagai pengawas, pengalaman membuat karya tulis ilmiah yang pernah saya laksanakan gitu. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu ya ini bisa dilanjutkan ya. Siapa yang kedua nanti pas terakhir itu sudah 90 menit. Siap. Oke, Pak. Siap, Bapak. J. Terima kasih Pak Dr. Pak, boleh nanya dulu sebentar Pak Edi ya. Pak, berarti tadi saya perlu direvisi di indikatornya langsung mengerucut aja ya Pak dari awal ya? Iya. Untuk indikator. Ya lebih mengerucut gitu maksudnya. Iya. Nanti saya revisi lagi gitu. Ya. Terima kasih. Baik teman-teman, sebetulnya tadi yang pertama ibu-ibu, sekarang yang kedua bapak-bapak. Tadi saya sudah menyampaikan secara implisit tadi kerjaan saya dan sudah dapat dikomentari. Nanti sambil jalannya dikomentari. Karena tugas 03 ini punya saya sudah saya kirim Bu. Maaf. Udah Dari dikirim. kemarin sudah saya kirim. Iya, makanya kita Keren. Saya belum. Oi. Terakhir kirim kapan? Besok kan? Besok. Jadi nanti Ya, nanti paling malam Ibu lambat Anis. besok. Biasa kita kan malamnya sebelumnya. Iya, nanti malam Iya, lah. saya juga begitu. Iya. Silakan. Ya. Gak Kan bisa apa-apa. direvisi. Saya coba. Ya. Saya coba sampai ke itu permasalahan itu tadi, satu pengurut masalah itu. Yang Baik, kedua Pak, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ya, program yang kedua siapa? Ya, ya. ini sedang, Bu. Jadi ibu-ibu, saya sudah menyampaikan. Yang ketiga saya minta Bu Anis dari ujung timur sono untuk menyampaikan berikutnya. Dipersilakan. Siap Pak Edi, terima kasih. Saya akan share dulu ya. Iya, saya zoom Pak ini Pak. Zoom dengan itu zoom. Itu Silakan Ibu Anis. PMP sudah itu. Ketempatan anu loh Pak. Ya, Benar, Pak. Masuk. Asubat kan kapat. Sudah Ibu Anis, Sudah, ada. Diperbesar Sudah. saja. Kalau bisa digedein dikit. Persentasenya Ini diperbesar tiga. saja. Iya. Nah, Bentar ya. kita Aku pakai tunggu lubang. sudah anu Bapak sudah. Mana nih terbesarnya? Di persentase Ibu di kanan bawah ada 100% itu. Dengan Pak Kita- Irwan. Ya, kanan bawah. Besar aja. Ya.
Mana ya? Kanan bawah Ibu sayang. Kanan Yang bawah. kanan bawah Ibu. Yang kayak garis, Bu. Kanan bawah itu ada dari Ada garis 0% itu sampai lagi. 100% Ibu Nah, sayang. betul. Udah. Belum. Ibu geser yang Belum. tengah yang garis Yang- tengah itu yang apa ini yang Yang garis tengahnya ada itu kan bisa pembatasnya. geser, bisa ke Geser kiri, bisa ke kanan. kanan. Ibu geser ke kanan Ibu sayang. Ibu lihat 100%, Ibu lihat Di bawah. Tulisan 100% paling bawah, Bu. Iya sebentar Bukan di Ibu, biar tulisan, satu-satu Bu. Bu Lika. Bukan di tulisan, Bun, di luar Ya. layar. Yang paling pojok. Oh iya. Ada tulisan 100%. Iya. Bisa digeser itunya, tandanya. Kayak belum zaman sampai. dulu. Kayak zaman dulu menyalakan radio, Bu, digedein, dikecilin. Belum dapat Bu. Iya. Sebentar Bu Anis. Bentar ya. Enggak, Ibu Anis. Iya. Ibu lihat yang boardnya sudah. Udah, Ibu lihat di sebelah kanan yang bawah ya. Mm-mm. Ada nggak yang di situ ada 100%? Ada ya. Ya, itu. Sip. Udah. Oke, udah. sip. Keren. Siap. Oke. Ya, siap ya. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih kepada Pak Dokter, Pak Edi, dan rekan-rekan semua yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memaparkan tugas saya OJT 3. Permasalahan yang saya angkat yaitu guru belum tepat dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP karena belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program yang saya susun yaitu mengadakan pembinaan guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya, uraian kegiatannya, mengadakan BIMLAT, mengadakan IHT, in-house training, pembinaan kepala sekolah tentang kepemimpinan, pembinaan guru dalam menyusun RPP. Kemudian indikator keberhasilannya, kepala sekolah mampu memimpin sekolah yang dipimpinnya, dan guru mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kalau waktu pelaksanaan, saya belum menentukan waktu karena kemarin tuh masih bingung apakah mau 3 bulan apa per semester. Jadi nanti silakan teman-teman untuk memberikan pendapat kepada saya waktu yang saya perlukan itu kira-kira berapa untuk kebersamaannya. Ini maaf yang ini belum dihapus. Itulah tugas OJT 3 saya. Silakan kepada teman-teman untuk memberikan masukannya atau Ibu maaf jangan dinaik turunkan. kalau tidak Naik turun terus. ya itu silakan kepada teman-teman untuk memberikan masukannya buat saya. Terima kasih, Cukup, Bu Anis. Anis. Terima kasih Bu Anis. Boleh. Memaparkan Boleh Pak Edi, saya. tugas 03. Ya, tadi dulu Bu. 03 ujian 1. Saya masih terngiang-ngiang sambutan Ibu Ida. Ditulisnya CPS. C-nya itu kecil aja. Jadi seolah-olah kita itu udah jadi pengawas sekolah seolah-olahnya. Gitu. Makanya yang kita bahas hari ini adalah apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan prestasi atau suatu lembaga pendidikan itu yang tugas pengawas seperti apa. Barangkali itu yang menjadi tugas utama kita sebagai pengawas. Baik, Ibu Anis sudah menyampaikan permasalahannya. Kami beri waktu kepada teman-teman untuk memberikan komentarnya. Kami persilakan. Siapa terlebih dahulu? Saya boleh. Ya, Pak Edi. Ibu Ida, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bu Anis ya. Ya, baik Bu Rika. Iya. Saya ingat materi diskusi kita 2 hari yang lalu ya Bu Anis ya, yang saya tanyakan ke teman-teman. Ketika BIMLAT itu masuk uraian kegiatan program pembinaan atau BIMLAT. Di situ kan Ibu tulis BIMLAT ya. Iya. Berarti apa salah penempatan atau bagaimana? Ini kan
Mohon maaf ya, saya menjelaskan sedikit. Ini tentang uraian kegiatannya. Jadi uraian kegiatan dari program saya ini, pertama mengadakan BIMLAT, kedua mengadakan IHT, dan ketiga pembinaan terhadap kepala sekolah, dan yang keempat adalah pembinaan guru terhadap guru. Saya itu uraian dari kegiatan saya. Iya, betul, paham. Oke. Sepengetahuan saya, kalau saya baca buku dari materi diklat itu kan prosedurnya kita melakukan pembinaan dulu. Setelah pembinaan itu dilakukan supervisi penilaian, setelah ada penemuan masalah, ya kan? Kita baru tentukan BIMLAT perlu BIMLAT atau tidak gitu loh. Jadi urutannya seperti itu setahu saya yang saya baca. Jadi letaknya BIMLAT itu bukan berada pada posisi pembinaan guru. Itu yang saya tangkap. Sehingga ketika kita meningkatkan BIMLAT itu ya berarti ada di program BIMLAT, bimbingan dan latihan. Kalau menurut saya, tapi ya monggo kembali ke teman-teman karena kan urutannya seperti itu ya, tugas pokok itu pengawas kan ada 4 ya. Iya, betul. Ya, jadi kan kita cuma dikasih tugas 3 karena saya pikir yang satu itu nanti kita di Sawangan ST gitu. Menurut saya itu ya, yang saya tangkap kalau pemikiran saya seperti itu gitu. Tapi ya monggo kembali ke teman-teman, apakah disetujui seperti ini? Makanya saya berulang kali menanyakan apakah BIMLAT itu masuk ke kegiatan pembinaan atau kegiatan tugas pokok yang terakhir. Iya betul gitu. Ya kembali lagi kepada materi diskusi 2 hari yang lalu kita. Iya. Gitu. Mungkin itu Bu Anis. Iya. Nah, mungkin itu pendapat dari Bu Lika. Iya. Sekarang saya lempar lagi ke teman yang lainnya. Silahkan. Nanti kita cari persepsi bareng-bareng. Baik Bu. Barangkali Ya. Pak Ahmad itu Ya. Iya, Pak Ahmad. Ya. Terima silakan Pak kasih. Ahmad. Ya, terima kasih Pak Supriyanta, Bapak MT serta rekan-rekan semuanya. Di sini dari permasalahan yang dari Bu Anis, guru belum tepat dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP karena belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Nah, ini seperti yang tadi diutarakan Pak Supriyanta, berarti ini fokusnya ini harus BIMLAT itu ada paling bawah ya. Paling bawah paling terakhir ya. Iya betul. Uraian kegiatannya pembinaan dulu mungkin. Indikator kegiatannya pembinaan dulu terhadap guru yang belum menguasai RPP tersebut. Nah, setelah dibina itu seperti apa indikator keberhasilannya mungkin ditentukan berapa persen atau seperti yang diutarakan Pak Supriyanta waktu awal itu. Mungkin seperti itu, Bu. Iya. Kok penuh melulu supaya nggak penuh di Baik. Pak Ahmad dengan Bu Lia berarti persepsi udah sama. nggak bisa Nanti Ya, terima kasih Pak akan Ahmad. nggak bisa nyari yang lain. Ya, ada komentar Bani, silakan. iya. Dari setelah saya pahami dari komentar dari Pak Bu Lia, Bu Lika sama Pak Ahmad ternyata memang sama. Berarti saya yang masih kurang nanti akan saya hanya penempatan ya Pak ya. Yang saya BIMLAT ada di bawah. Pembinaan yang paling atas. Kalau di Zoom kan ada di sininya. Itu ya Pak Ahmad. Di sininya kan Iya, Bu. meeting Iya. tuh. Oke, Insya Allah. gimana teman-teman yang lainnya? Apakah itu sudah benar apa belum? Nah, kita diskusikan sebenarnya untuk mencari yang betul itu seperti apa gitu. Yang benarnya. Ya. Mohon masukannya mungkin juga dari yang lain. Dari Bu Dia, satu lagi Bu Dia. Bu Dia belum. Ya baik, terima kasih Bu Anis dan teman-teman semua. Jadi saya juga melihatnya sama. Kalau memang bimbingan latihan lalu IHT itu memang ada di yang ketiga kalau di tugas kita ya Ibu. Betul memang. Saya juga amati, oh iya kok sudah ada BIMLAT termasuk in-house training juga sama dengan BIMLAT juga. Pelatihan juga. Jadi memang betul ada di yang ketiga itu, bukan di pembinaan guru, tapi di apa itu yang setelah PKG terus bawahnya lagi yang ketiga Ibu. Betul? Sama? Ya. Ya, kalau sama, terima kasih banyak atas masukannya. Nanti akan saya revisi. Sip. Baik teman-teman. Sip. Kemungkinan. Baik, Ibu. Ya, silakan lanjut.
Pak Edi? Saya tak komentar sedikit ya Bu ya. Komentar sedikit. Iya Bu. Jadi Bapak Ya, Pak. monggo. Maaf. YouTube-nya di mana nih Pak? IHT maupun BIMLAT itu adalah merupakan tindak lanjut. Kalau pengalaman saya ya, tindak lanjut. Awalnya itu ya pembinaan itu bagaimana? Seorang kepala sekolah itu membina guru ya, atau pengawas membinaan bersama kepala sekolah terhadap guru ya, bahwa pembelajaran itu harus begini. Nah, karena itu terus begini ya, kepala sekolah itu memberi supervisi dan pengawas ya ikut juga. Apakah supervisi dari kepala sekolah itu sudah benar atau betul atau belum? Maka dari itu seorang pengawas itu sampling ya paling tidak 2 atau 1 sekolah itu gimana itu tidak. Oh terus gitu dikumpulkan hasilnya ya. Misalkan saja ya ada 20 guru, misalkan satu bagus ya pembuatan ini begini berapa, terus nah asalnya membuat rencana pembelajaran itu ya itu sudah ada kriterianya bermacam-macam, membuatnya itu merumuskan, mengawali dengan pembelajaran itu bagaimana, itu nilainya 1 sampai 5 itu ada, instrumen itu ada pada buku kerja pengawas ya, seperti itu. Nah setelah itu tahulah kelemahan pada supervisi itu, kelemahan guru rata-rata belum bisa membuat rencana pembelajaran. Nah itulah di kawan-kawan guru itu di BIMLAT ya. Nah, BIMLAT itu siapa yang memberikan BIMLAT? Pengawas sekolah itu narasumbernya ya, seperti itu. Nah, maka dari itu saya tadi menggarisbawahi dari Pak Supriyanto tadi, Pak Edi ya, memang betul ya, calon pengawas sekolah C-nya itu kecil. Kalau ke sekolah itu ya panjenengan ini jangan merasa sebagai calon ya, merasalah sebagai pengawas beneran. Nah, itu dah Pak ya. Seperti pengawas beneran. Kenapa kok gitu? Lah kalau Beneran deh, tapi nggak punya kita ya Dek. panjenengan itu merasa sebagai calon ya kurang leluasa nanti, kurang pede menanyai, memberikan Kok tapi bimbingan cek dan lagi kita, Bu, sebagainya. Dek. Yakin saya kurang pede. Maka dari itu Cina itu tempat kecil sudah dianggaplah panjenengan sebagai pengawas yang beneran. Seperti itu. Itu komentar saya ya. Itu merupakan BIMLAT IHT itu tindak lanjut ya. Seperti itu. Nah, tindak lanjut itu nanti kan membuat itu dah. Apa itu? Peneliti tindakan sekolah ya. Nah, ya itulah dipakai seperti itu. Ya seperti itu. Dasarnya apa? Dasarnya ya untuk melihat itu ya itu supervisi itu tadi. Enggak ngawur saja. Dilihat enggak ada dasarnya membuat itu ya supervisi, dilihat gitu. Seorang pengawas melihat perangkatnya mau mengadakan pembelajaran itu bagaimana ya. Dilihat ya. Itu tadi seperti Bu Solika pembelajarannya itu berbasis IT itu kurang ya, tidak tentukannya gimana ya, itu tadi waktu supervisi gitu ya, seperti itu. Saya kira itu, saya mohon untuk ini dilanjutkan. Terima kasih. Ada di exit pulsa. Terima kasih Pak Dokter atas masukannya. Kalau nggak salah tangkap saya, ending yang diharapkan itu nanti ke PTS Pak ya. Iya. Dari muara dari kegiatan pengawasan itu. Teman-teman semua, barangkali dari Bu Anis menyampaikan paparan, ada yang mau menanggapi atau cukup ya? Barangkali cukup. Kita lanjut ke berikutnya. Pak Ahmad. Sekarang Bapak-Bapak, saya mohon Pak Ahmad untuk menyampaikan paparannya berikutnya. Silakan Pak Ahmad. Oh, dia di mute ya. Baik, menyingkat waktu. Baik. Bu. Ya. Siap. Oke. Ya. Silakan Pak Ahmad. Ya. Ya.
teman-teman. Sambil nunggu Pak Ahmad ya. Cerita aja tadi saya ke puskesmas kenapa lama. Nggak taunya darah saya rendah sekali. Akhirnya nunggu. Darahnya rendah sekali. 66. Kayak saya Ibu, berarti kemarin sampai orangnya bilang, Ibu biasa darah rendah. Ya iya sih Bu, tapi nggak sampai sebegini. Oh tapi nggak apa-apa Bu, sehat aja kan? Iya Bu sehat, saya bilang gitu aja. Gimana Pak Suprianta? Sudah kelihatan? Udah. Sudah? Ya sudah Pak, ayo. Ya, Pak. Saya ketinggian, Bu. Oh gitu ya. 19 sehat-sehat semua sehat. Ayo Amin, Pak amin, Ahmad, amin. silakan diperbesar juga Pak Ahmad nggih. Silakan Pak Ahmad. Ya. Ya, op, Sudah? tinggal digeser ke kiri. Ya. Geser ke kiri dikit. Dari bawah, pakai yang paling bawah. Oh, yang paling bawah ya. Ya. Kiri. Sama tuh. Ke kanan ya, kanan bukan ngiri kanan ya. Oke, sip. Pak Ahmad juga sama, Pak. Udah ya. Ya, baik. Ini coret-coretan saya, mungkin banyak sekali kekurangannya. Mohon teman-teman dan Bapak MT untuk koreksi kita sama-sama agar saya lebih paham betul dan kita paham betul apa yang kita buat, kita rencanakan sudah ya mendekati kesempurnaan gitu. Meskipun belum sempurna betul ya, belum sempurna. Baik, permasalahan yang saya angkat itu kurangnya kemampuan guru membuat PowerPoint dalam proses pembelajaran. Ini media juga, cuma ya di sini yang saya lakukan tentang pemilihan guru, kepala sekolah dan tenaga pendidikan. Nah, yang pertama lah dari uraian kegiatannya, yang pertama pemilihan guru dalam merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses penilaian, dan yang terakhir dari ketiga yang tersebut di atas itu saya akan meningkatkan kemampuannya dalam membuat PowerPoint dalam proses pembelajaran. Nah itu permasalahannya. Mungkin dari kegiatan itu Bapak Ibu silahkan koreksi dan atau mungkin ada kekurangannya nanti kita tambahkan. Nah indikatornya adalah indikator keberhasilannya adalah 100% guru merencanakan pembelajaran, ya 100% melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian. Terus yang terakhir, Sudah belum? 100% guru mampu membuat PowerPoint dalam proses pembelajaran. Ya, mungkin itu sekilas pemaparannya. Bapak dan Ibu mohon saran serta masukannya. Demikian Pak Suprianta. Coba ke kiri Pak. Waktu. Waktu ini saya masih ragu. Ini Target. saya tulis sementara. Nanti akan saya buang ini waktunya. Ya. Mungkin kalau diapakan dulu seperti apa waktu ini, saya juga tadi belum semalam belum paham betul tentang waktu ini, apa nanti per 3 bulan, apa per semester, apa gimana ditulisnya di waktu tersebut. Mohon masukannya Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih Pak Ahmad. Jadi ada perbedaan persepsi ya antara kita fokus ke program diklatnya atau posisi kita sebagai pengawas dalam hal ini untuk menyusun ya semacam gagasan-gagasan ini. Jadi mungkin ada persepsi yang berbeda, makanya arah orientasi akhirnya juga menimbulkan perbedaan persepsi atau penafsiran. Baik Pak Ahmad, materi yang disampaikan masalah pembuatan PowerPoint masuk media juga ya sama seperti saya Bu Ika. Dan barangkali teman-teman akan memberi tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad. Kami persilakan siapa yang terlebih dahulu. Kami persilakan teman-teman untuk mengambil. Yaudah deh, saya aja lagi nggak apa-apa Pak Edi. Ya Ibu nggak apa-apa, kita kan cuma berlima. Ada lagi. Ya. Saya nungguin yang lain sebenarnya. Oke, terima kasih Pak Edi atas waktunya. Pak Ahmad, mohon maaf, kula nuwun sewu. Saya nggak apa-apa duluan bicara ya, Bapak Ibu ya. Silakan Ibu. Ya, Bu. Kalau saya lihat Pak Ahmad
dibanding punya saya ini lebih terarah, lebih fokus sebenarnya. Kalau saya berangkat dari mindset saya adalah seorang pengawas, jadi bukan seorang guru, bukan seorang kepala sekolah ya, sehingga program ini ya yang buat pengawas gitu. Format ini sebenarnya udah pas menurut saya ya. Karena apa? Karena kan ketika kita mengadakan pembinaan, itu kan yang mengadakan pengawas ya. Maka uraian kegiatannya ya memang sesuai dengan acuan yang ada di Permen, bahwa pengawas ketika mengadakan pembinaan itu harus melalui perencanaan dulu pembinaan, harus melaksanakan dan lain sebagainya. Maka indikatornya yang mengacu kepada uraian kegiatan itu kalau saya pahami. Itu yang udah dibuat oleh Pak Ahmad, menurut saya sudah lebih bagus daripada punya saya gitu. Maksudnya lebih mengarah gitu loh. Indikatornya terutama. Karena kalau saya tadi kan indikator semuanya program saya masukkan, belum pada fokus kepada judul kalau saya. Tapi kalau Pak Ahmad ini sudah langsung ketika program uraian melaksanakan, maka di situ targetnya apa? Melaksanakan udah ditulis di situ 100%, melaksanakan di situ membuat. Cuman ketika pembinaan, menurut aku nih ya Pak Ahmad ya, ketika guru itu sudah melaksanakan 100% membuat PowerPoint, berarti nggak perlu dong, kalau pembinaan udah tuntas nggak perlu diklat dong gitu loh. Itu aja sih sebenarnya yang mengganjal. Monggo, ayo gimana itu caranya menurut Bapak Ibu yang lain? Saya hanya memberikan pancingan aja sih sebenarnya, bukan jawaban ya. Ketika Bapak Ibu di situ sudah targetnya 100% di pembinaan, kan berarti nggak ada perlu tindak lanjut Pimlat gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih Pak Ahmad. Iya, baik Bu, terima kasih Ibu Ika atas tanggapannya. Mungkin Pak Ahmad langsung bisa berkomentar masalah ini. Ya. Baik Pak Supriyanta dan teman-teman yang lain serta Bapak Mentor. Terima kasih tanggapannya Bu Lika. Ya, nanti kalau misalnya itu yang terakhir itu poin yang terakhir Bu Lika ya, yang 100% guru mampu membuat PowerPoint ya. Nah, kalaupun harus itu diganti dengan berapa persen ataupun misalnya 40% guru belum mampu gitu dari hasil pembinaan tersebut ya, terima kasih, nanti saya ganti dan koreksi laporan ini, penulisan ini karena baru masih rencana gitu. Saya juga belum ngerti betul. Jangan langsung diganti dulu Pak. Belum tentu, saya kan hanya pancingan doang. Ya, mungkin terima kasih atas saran dan masukannya Bu. Ya, baik Pak Supriyanta sudah. Iya, ya terima kasih Pak. Ini saya pikir di indikator keberhasilan, karena kita hanya mengangkat satu permasalahan buat PowerPoint, tapi di indikator keberhasilan Pak Ahmad sampai ke RPP segala itu dimasukkan. Ya, betul Pak. Ada berapa satu bisa itu? Ada 3 terlalu, itu. Ya, itu. Saya Pak Edi boleh. Pelaksanaan memang. Oh ya, monggo. Di waktu pelaksanaan memang itu rangkaian dengan RTL kali Pak ya. Jadi saya pikir juga seperti itu Pak. Jadi kita mencoba membuat program sekarang untuk dilaksanakan tahap berikutnya, barangkali begitu persepsinya. Oke, baik Bu Diah. Jadi kamu berkomentar, kami silakan. Terima kasih Pak Ahmad Sayudin. Jadi ini saya lihat sudah bagus. Sebetulnya kalau memang kata Pak Edi ini kok 3, kenapa yang di indikator keberhasilan itu malah saya kira bagus, karena untuk membuat PowerPoint itu tujuannya kan PowerPoint itu untuk media pembelajaran. Sementara untuk media pembelajaran guru pun harus mampu dalam persiapan mengajarnya, baik itu perencanaan pembelajaran atau toh yang kedua itu melaksanakan prosesnya. Jadi untuk PowerPoint-nya nanti kan dipakai untuk melaksanakan yang pertama dan kedua. Jadi boleh itu, saya kira itu malah bagus Pak Ahmad Sayudin
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi di apa itu bahwa tidak usah BIMLAT karena sudah 100% misalnya, bahwa untuk PowerPoint ini kan bisa saja masuk ke, coba Pak yang ke BIMLAT-nya, maaf kalau ke yang ketiganya sudah apa belum Bapak? Yang ketiga. Ini saya coba seperti ini Bu. Nah ya, nah itu misalnya nanti di karena PowerPoint itu di atas sudah misalnya, jadi tidak masuk BIMLAT tidak masalah. Kita BIMLAT-nya misalkan masalah yang lain, misalnya membuat video pembelajaran atau yang lainnya, itu tidak ke PowerPoint-nya. Okay, nggak apa-apa kalau memang PowerPoint sudah tidak diperlukan lagi. Itu menurut saya Pak. Itu masukan dari saya Bapak. Monggo. Terima kasih Bu Dia. Bu Anis. Dari Bu Anis. Kali Bu Pak Ahmad mau memberi komentar dulu, tanggapan dari Bu Dia. Ya, itu di indikator keberhasilan itu saya anggap tadi karena itu kan ada rencana dan di rencana itu harus ada keberhasilannya, makanya saya tuliskan itu 100% guru harus mampu. Jadi di dalam pelatihan kan di dalam itu tadinya kan belum mampu. Nah setelah mengadakan proses pelatihan dan sebagainya itu semua harus mampu 100%, itu targetnya. Makanya saya buat indikator keberhasilan seperti itu. Optimis Pak, bagus. Bagus optimis namanya itu. Iya. Kalaupun nanti di perjalanan nanti hasilnya 80 atau 75 atau 90 kan ya mungkin dilanjutkan lagi Pak sampai 100%. Bu Anis mungkin saja. Pak Edi ada, itu kayaknya udah kelihatan tuh Bu Anis. Ini moderatornya Pak Suprianta, Bu Likah ya, biar Pak Suprianta dulu. Ya itu loh, ya makanya Pak Edi itu Bu Anis kayaknya udah kelihatan nggak sabar, makanya saya ngingetin Pak Edi. Baik, Pak Ahmad. Mana Ibu Anis? Kami persilakan. Lupa di unmute kali, ini kok mic-nya. Ya sudah. Terima kasih Pak Edi. Ya, silakan Bu. Saya akan ini Pak Ahmad nih masalah uraian kegiatan. Pak Ahmad tolong ke bawah. Iya. Itu uraian kegiatan itu apakah tidak dikerucutin sedikit gitu, maksudnya karena terlalu banyak sampai menyimak KTSP sampai semua karena kita maksud saya nih ya, menurut pendapat saya, jadi kita kegiatan itu kita terfokus kepada misalkan adanya pembinaan apa-apa seperti itu yang tadi yang saya dengan Pak Edi seperti itu, jadi tidak dijabarkan sampai ketentuan-ketentuannya seperti yang Pak Ahmad itu ya kalau saya. Terus kalau untuk keberhasilan 100% itu lebih bagus. Jadi kita optimis kalau kita itu melaksanakan kegiatan itu harus 100% full gitu. Terima kasih itu Pak Ahmad. Terima kasih Ibu Anes dengan tanggapannya. Pak, ini barangkali ada tambahan dari Pak Ahmad. Masalah ini. Ya, baik Pak Suprianta. Ini akan saya tanya ke kelompok kita semua, kelompok kita ya. Yang dua itu kita isi atau kita jangan? Kita hanya fokus yang pertama aja, pembinaan guru, kepala sekolah dan tenaga. Yang bawahnya itu program penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Menurut saya harus diisi Bapak. Dan pelatihan harus diisi. Iya, menurut saya harus diisi. Menurut saya. Pak Ahmad harus diisi. Pak Ahmad, sebenarnya ini kalau menurut saya ini saya malah kalau saya jujur nih, saya malah jadikan acuan ini untuk revisi saya punya Pak Ahmad ini sebenarnya lebih lengkap. Nah, kalau saya sebenarnya kalau pertanyaan saya itu kan sebenarnya andekan nanti dipresentasikan ini umpamanya ya. Itu sebenarnya pertanyaan saya itu kan tadi aduh Pak, matiin kayak Pak mentor orang lagi nerima telepon kagak dimatiin Pak. Kan gini, ketika kita membuat planning indikator ya memang bagus itu Pak Ahmad sudah 100%. Kalau pertanyaan tadi saya, kok itu kalau udah tuntas lah itu kan sebenarnya bisa dijawab. Lah karena nanti diasumsikan ada indikator tidak mencapai 100%, maka di BIMLAT saya tulis lagi di bawah gitu. Jadi bukan pengulangan, tetapi itu adalah tindak lanjut sebenarnya.
Kalau menurut saya sih seperti Wakil itu. saya secara pribadi. Jadi ini menurut saya sudah bagus. Kalau menurut, cuman memang kata Bu Anis benar, nanti ada yang dikurangin. Kayak model saya kan saya buat semuanya itu untuk catatan, saya akan buat lagi yang fokus untuk judul saya, mungkin gitu. Gitu, Pak. Kalau menurut saya sih bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya. Jadi karena tadi di awal pembicaraan kita hanya membatasi satu indikator Pak ya, tadi ada satu bahasan ya. Jadi yang di bawahnya itu tetap sebagai lampiran harus kita selesaikan gitu, karena kita membatasi waktu diskusi ini ya. Jadi kita fokus ke satu permasalahan itu. Baik, sebelum saya lanjutkan ke Ibu Dia. Kirain sudah selesai. Pak Dokter ada Supriyatna sebentar, Pak Supriyanta sebentar. Ya. Iya Pak Ahmad. Nah ini saya Silakan, Pak mohon Ahmad, untuk ada waktu pelaksanaan ini kapan ini ditulisnya? Kita diangkatnya kapan Pak? No, amin. Kalau menurut Pak Dokter gimana Pak itu waktunya, perlu ditulis itu dilakukan atau secara umum? Saya juga Gini, belum Bu, tuh ya. waktunya. Saya jawab ya Bu Iya, monggo Bapak, Iya, ditunggu. Ini ya. menyusun gagasan dan rencana inovasi pengawasan. Ini ya, kalau apa itu BIMLab-nya itu kalau dibuat apa itu PTS yang jelas 3 bulan. Ya. Nah ini pelaksanaan ini mulai dari perencanaan itu kan ya sekali pembimbingan ya, kepala sekolah pengawas itu membimbing pada kepala sekolah, kepada guru, pembimbingan awal-awal. Terus pembimbingan itu ya misalkan saja pembuatan PowerPoint itu begini ya. Terus kita dilihat oleh seorang pengawas, apakah betul guru-guru itu bisa membuat PowerPoint atau begini ya, ini masuk akalnya ya Bapak Ibu ya, seorang pengawas itu memberikan pembinaan pada guru dan kepala sekolah. Awalnya itu harus begini ya, terus lihatnya itu suatu perencanaan, membuat pembelajaran ini ya, terus kita adakan supervisi, apa sih kelemahan dari kekurangan para guru itu. Nah itu sudah ditentukan, ini kurangnya kemampuan guru membuat PowerPoint itu. Nah setelah itu baru mengadakan workshop tentang PowerPoint. Nah workshop itu ya enaknya kita awali ya, kegiatan pertama dari pembuatan PTS itu. Dari kira-kira yang guru-guru yang dilatih itu berapa? Misalkan 20 guru atau minimal 10 guru. Nah, nanti apabila ya dilengkapi untuk membuat PTS, minimal itu 2 sekolah. Oke. Jadi misalkan dari SMP 1 itu berapa? 5, SMP 2 itu 5. Itu namanya nanti bisa dipakai untuk workshop, yang bisa dipakai untuk pengembangan profesi waktu kenaikan pangkat gitu. Nah misalkan ya itu kita laksanakan ya, idealnya ya 1 semester itu melaksanakan ini idealnya, karena membuat PTS sendiri 3 bulan lah Bu Pak ya. Terus yang awalnya pelaksanaan supervisi dan pembinaan itu 3 bulan, saya kira sudah bagus. Itu idealnya kalau saya itu 6 bulan seperti itu. Alasannya apa? Ya pertama pembinaan guru dan kepala sekolah itu seperti itu. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira? Ya. Ada yang punya pendapat lain? Kita diskusi ya. Sepakat Bapak, sepakat bisa 3 bulan per awal. Boleh nanya sebentar, Pak Edi, maaf boleh nanya sebentar Ya, Pak Edi. silakan bisa. Nah, ini berkaitan dengan pemaparan Bapak barusan, takut lupa nanti kalau belakangan.
tadi kan kita belum sepakat ini untuk kita Pak mengenai indikator. Ya, maksudnya maunya seperti apa gitu? Apakah sesuai dengan yang tadi saya sampaikan bahwa indikator itu mengacu pada uraian kegiatan, berarti itu indikatornya uraian kegiatan itu indikatornya seperti itu atau bagaimana gitu? Mohon apa ya arahannya biar kita revisinya lebih enak gitu Pak. Ini maaf Iya, iya, dulu, iya. maaf dulu, mohon Terima maaf kasih. Pak Ahmad Maaf, mungkin ini bisa boleh di stop ya? stop Stop dulu, dulu ya. ya. Oke. Baik. Stop presentnya. Terima kasih. Iya. Oke. Terus saya Mohon boleh maaf menambah Pak lagi Dokter, Bapak Ibu? dilanjut silakan. Iya Pak, silakan. Saya tak Ya. nambah lagi sedikit ya. Silakan Pak. Kelihatannya gini Pak, ya. Ya tolong perlu dilihat ya antara indikator dan apa yang diangkat itu tadi apa. Sepertinya ya coba tolong itu tadi Pak Ahmad perlihatkan tadi antara indikator. Oh, baik, Pak. Iya, iya, iya. Share kembali Pak Ahmad. Ya, Share lagi. bentar, Bu. Iya, Ya. iya, 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 saya lihat itu. Kalau habis di close agak susah Bu Dia. Share kembali. Lama, agak lama nih. Iya. Ulang dari awal kali Pak Ahmad. Ya, bentar, Pak. Ya, sebentar. Buka dulu. Udah aja. Kok di sini udah ajan, Pak? Belum Pak Ahmad. Bukan Ya, ini, Pak. 11.22 baru, Ya. Bu. Belum ya? Kesulitan, Pak. Belum. Kayaknya di close dulu Pak word-nya. Udah ya itu Ya, sudah. mulai dari awal lagi. Sudah mau itu. Oke. Oke. Malah tutup lagi. Iya. Emang agak susah Bu Dia. Kalau kayak enggak tadi kirim juga. kirim di Lagi muter WA. aja, Pak. Lagi muter. Kalau enggak kirim ke WA. Kita yang share. Bentar, Pak. Kalau kesulitan gini aja lanjut gitu saja, Pak. Itu tadi saya itu masalah indikator sama Begitu Pak. Waktu Iya, 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 iya. tadi. Ini tinggal 8 menit gitu. Indikator sama kegiatannya ya Pak ya. Kegiatan. Iya. Iya. Jangan Itu yang saya tanyakan. Baik. Iya. Pak Gitu. ya, Fokus. Boleh Pak Dokter, barangkali mengingat waktu tadi beri Bapak sampaikan, kita Dilanjutkan saja masih ada nanti satu dicek lagi ya, antara indikator dan peserta. Ya. Cuma sedikit saya komentar masalah waktu tadi Pak ya, mohon maaf. Jadi persepsi saya satu kegiatan itu kita targetkan selesai dalam berapa waktu, 1 tahun atau 1 semester. iya. Nah, baru nanti dibagi dalam beberapa kegiatan. Saya ambil contoh saya tadi, kita targetkan 1 semester selesai. Nah, ada 4 kali pertemuan atau 3 kali pertemuan tergantung nanti tingkat pemahaman peserta, maksudnya begitu. Iya. Tidak menunjuk waktu sekarang, tanggal hari, tapi target berapa semester atau berapa tahun untuk pencapaiannya. Barangkali itu masalah waktu. Saya minta yang terakhir ini Bu Dia Sintorini Oh, untuk begitu ya. menyampaikan. Saya kira yang Adanya, terakhir nggak ya. usah gitu. Persilakan Ibu. Siap. Siap. Masih ada waktu sedikit. Justru Oke, kalau oke, terakhir itu belumnya Bu. Baik, saya kebut ya. Nah, ending gitu endingnya nanti. Iya Biar- betul. Ya, apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. siap. Ya, sudah cukup besarnya cukup atau Sudah kurang? cukup. Sudah, Nggih. Cukup. Ini kalau dari waktu tidak usah dilihat, apakah ini yang pertama ataukah yang kesekian? Karena yang kesekian juga ada, kan tadi tidak dibahas ya yang bawah ya.
Nih. Yang pertama aja dulu Bu Oh, Dia, yang biar pertama. untuk gantian, karena yang bawah kan Ya. tinggal ngikutin. Oke, baik, yang Nanti pertama. tambahin aja Oke, kalau baik buat teman-teman. teman-teman mungkin. Baik, untuk yang masalah utamanya kemarin teman-teman sudah paham semua ya di sini, karena di sini yang saya tekankan adalah di RPP, guru belum mampu menyusun RPP berbasis HOTS atau KBTT. Karena di sini kita juga dituntut untuk menyiapkan peserta didik untuk mengikuti AKM itu. Kemudian di sini programnya itu sudah tertulis. Lalu untuk uraiannya seperti ini saya menulisnya teman-teman. Membina guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Di sini indikatornya ini mengikuti. Ada 2 untuk yang satu uraian. Jadi 100% guru mampu menyusun perangkat pembelajaran, termasuk di sini RPP dalam berbasis HOTS ini. Karena tujuan saya adalah ini permasalahannya. Lalu yang kedua, indikator keberhasilannya bahwa tersusunnya RPP. Jadi adanya ya. Jadi dapat dibuat RPP tersebut, jadi adanya RPP tersebut. Ya, karena di sini gurunya, lalu di sini RPP-nya harus ada. Jadi 2 indikatornya. Kemudian yang kedua, membina kepala sekolah. Ini saya sebutkan yang harus dibina apanya, ini saya sebutkan kebetulan ini teman-teman. Dari mulai program kepemimpinan sekolah hingga pengawasan, evaluasi sistem informasi, manajemen, lalu PTS, RKAS, dan akreditasi saya tulis semua. Dan indikatornya mengikuti meningkatnya kompetensi pengetahuan dan keterampilan kepala sekolah tentang hal tersebut tadi. Ini ya. Nah, kemudian berikutnya membina, ini yang dibina tidak hanya kepala sekolah tapi meliputi tenaga kependidikan. Lalu di sini saya tekankan kepada penyusun program sekolah dan tim pengembang SNP, karena ini saya menganggapnya ini sangat penting ya. Dan indikator keberhasilannya sama ya, mengikuti yang kiri. Jadi kiri dan kanan ini berkaitan, ditambah tersusunnya program sekolah ya hingga ke SNP tadi, memenuhi 8 SNP. Seperti itu teman-teman kalau yang pertama. Nah, apakah yang kedua saya sebutkan juga atau cukup? Monggo. Gimana teman-teman? Yang kedua ini. Barangkali itu aja dulu, Ya, oke. terfokus pada Oke. ya. Yes, Kita berarti tanggapan ke teman-teman. Nanti Oke. kalau masih ada waktu bisa nanti kita berikutnya Ya, ke itu. bawah. Oke, itu teman-teman. Nah, apakah saya stop atau biarkan dulu? Biarkan dulu Bu. Oke, sip. Sementara begitu Sip. kita tunggu Siap. teman-teman untuk memberi komentar Siap, Kami monggo teman-teman persilakan. masukannya. dari Jadi RPP berbasis HOTS atau KBTT, itu saja. Monggo. Ini juga sudah Silakan. kemarin juga sudah di forum diskusi sih ya teman-teman, kita sudah bahas juga. Ternyata malah mirip dengan Bu Anis ya, RPP juga. Iya, sama Ya. ya. Mm-mm. kita pada fokus RPP. Barangkali siapa ini yang mau memberi komentar dulu? Kami silakan teman-teman. Bu Anis, Bu Ika, Pak Ahmad, Kalau saya udah sama apa sama Bu Dia? komentar cukup Ibu? Coba ada wacana ini Bu SNP ya, Mm-mm. Mm-mm. akhir-akhir ini diperdebatkan itu keberadaan SNP itu. Mm-mm. 8 SNP ya. Ya itu gimana itu? Oh, yang Tanggapan diperdebatkan teman-teman. itu lembaganya Pak, lembaganya Ya. itu Ya, dihapus. ya keberadaan lembaganya. Emang lembagianya dihapus, digabung Heeh. kembali Ya. ke rumahnya yang dulu. Ya, jadi bukan Iya, bukan lembaganya masalah maksudnya. kita juga ya. Dan di Iya. sini kita Iya, tetap bukan harus masalah mengarah fokusnya. kepada Atas 8 itu, SNP kan. tersebut Iya, ini. masih Iya. konsisten. Masih harus. Ya, makanya di sini sampai saya bilang tersusunnya program sekolah yang memenuhi 8 SNP tersebut, ini indikator keberhasilan saya. Itu teman-teman. Pak Suprianta, boleh? Ya siap. Silakan Pak Ahmad. Ya, Ya baik. silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Suprianta dan Bapak MT serta teman-teman yang lain. Dari paparan Budia, sepertinya ini sudah lengkap semua ini. Yang boleh di-share mungkin untuk kita perbandingan. Boleh. ataupun Boleh, Ya. Bapak, boleh. perbandingan ke bawahnya seperti Boleh. apa kita buat apa
istilahnya, oh ini mungkin seperti ini, tapi ini sudah kayaknya sudah indikator dengan uraian keberhasilan kegiatan. itu, uraian kegiatan dengan indikator keberhasilan kayaknya sudah begitu lengket kayaknya gitu ya. Dan sudah Match dekat ya, sekali namanya gitu. match. Ya, mungkin itu saja Bu. J. Ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad. J. Lebih lengkap karena udah menunjuk waktu pelaksanaan, udah punya target. Di situ udah perkiraan targetnya udah ditulis bulan Juni ya, Ini nggak tahu Bapak, kalau yang ini hanya nggak tahu nih, kalau ini saya nggak paham. Nanti mengikuti saja. Kalau ini mengapa saya berani 100%, karena di sini adalah menyusun perangkat pembelajaran. Mau tidak mau, guru yang kita permasalahkan kemarin bahwa kopas, kita mudah-mudahan tidak lagi. Itu aja Bapak. Iya. J. Bu Dia, maaf ke bawah. Dalam monggo. Iya, maaf Betul, ke bawah. Oke. Oh ya. Pak Edi boleh sedikit aja lah Pak Edi. Itu tadi Bu Anis dulu, Bu Anis ya. Iya. Oh, Bu Anis. Jadi Anis maaf ya, Bentar, saya Bu. ke bawah, ke Iya, bawah. iya, njen ke bawah, bawah, terus ya, yang- iya, di sini atau di sini? Itu Mm-mm. yang di bawah yang pembinaan guru itu kepala sekolah, terus di bawahnya penilaian kinerja guru. Iya, ini penilaian kinerja. Saya mau ini Ya. sedikit bertanya ya, saya Mm-mm, juga belum mm-mm. paham di situ. Mm-mm. Apakah nanti tugas OJT 3 buat nanti disetorkan ke sana itu di yang bawah juga harus diuraikan lagi? Apa kita stop di atas yang satu saja? Itu saja saya. Oke, baik. Kalau Bu Anis, saya mau komentarnya di sini, Ibu. Saya melihatnya bahwa nih, Bu. Kolom A diisi ini, kolom B diisi ini, kolom C diisi telah diisi. Nah, kolom D diisi dengan uraian kegiatan untuk melaksanakan program dalam rangka memecahkan masalah utama pembelajaran dari kolom C dan seterusnya. Ada seperti ini. Jadi saya kira karena di sini ditulis telah diisi ini kan, berarti ini kita mengikuti. Jadi yang telah Iya. diisi 3 berarti artinya saya memikirnya, menurut saya berarti 3-3-nya pun kita harus ngisi seperti itu kalau saya Bu Anis dan teman-teman. Iya. Gimana, monggo? Iya, saya kalau memang begitu, ya saya juga belum diisi karena saya juga masih memikirkan apakah ini harus diisi semua, apa Mm-mm. difokuskan kepada rencana punya kita saja gitu. Mm-mm. Nanti dari Pak Dokter mungkin. Ya, kalau jawaban Ya. saya seperti itu, Baik. 3-3-nya diisi Saya teman-teman. Ya. Gantian. Anis ya, silakan Bu Ika melanjutkan. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya saya bingung mau komentar apa, Bu Dia, karena udah bagus. Cuman saya match-kan dengan Pak Ahmad karena kan tadi Pak Dokter belum sempat untuk memberikan masukan tentang apa kegiatan sama indikator. Sehingga dua-duanya saya dalam pola pikir saya match-kan antara yang punya Pak Ahmad dan Bu Dia. Intinya kan kita bareng-bareng ingin mencari format yang sempurna gitu ya. Menurut persepsi kita aja. Jadi nanti bisa dijadikan acuan untuk revisi kita bersama kan? Iya, Ya. betul. Jadi kalau umpamanya Bu Dia, mohon maaf ke atas aja. Oke, Ya. sebentar. Kalau yang ingin saya tanyakan sebenarnya di paling atas saja, menu yang paling atas saja Bu. Menu. Ya udah ini. Iya, ini udah pada atas ya. Iya. Menunya tabel. Oke. Di menu tabel itu kan di atas adalah uraian kegiatan. Programnya jelas di situ kan pembinaan ya. Di mana bahwa uraian kegiatan itu kan kalau kita secara totalitas bahwa seluruh kegiatan baik itu pembinaan, penilaian atau BIMLAT itu harus dimulai dengan perencanaan ya Bu Dia ya. Maksud saya gini, kita match-kan ini antara punya Pak Ahmad dengan Bu Dia gitu loh. Apa nanti disetujuin yang mana terserah gitu. Nanti kan kita pengen masukan dari Pak Dokter. Apakah kegiatan itu kita hanya fokus pada situ saja gitu ya, langsung gitu ya, to the point di situ gitu, sesuai dengan masalah utama, atau kita mulai dari perencanaan dulu bagaimana kita mengadakan pembinaan yang berkaitan dengan masalah ini gitu loh. Jadi tahapan itu perlu dilakukan atau tidak gitu loh. Terus yang kedua,
indikator. Saya sebenarnya masih penasaran ini dari Pak Dokter, antara uraian kegiatan dengan indikator yang match itu seperti apa gitu. Sebenarnya itu aja sih. Saya pengen makanya saya bilang Budiah ini kan endingnya, ini gongnya. Ya, mungkin itu saja sih. Mungkin Pak Edi, mohon saya kembalikan waktunya. Semoga kita dapat gambaran yang lebih. Nanti dibagi-bagi ya Pak Ahmad, Budiah, di-share bersama ya. Boleh, boleh Ibu Teman-teman. sayang, boleh, boleh. Cuman ini saya satu yang pengen saya komentarin dari Bu Lika ya. Silakan Ibu. Kalau misalkan ini kan berarti Ya. di sini misal ya, misalkan tadi yang Ibu Lika sebut, jadi di sini berarti saya harus menuliskan untuk merencanakan ya, merencanakan ini gitu ya, hal tersebut. Saya pikir ada halo ada ya. Jadi di sini apakah di sini harus, kalau di sini kok saya kurang setuju, apakah di perencanaan ini harus dituliskan di sini atau tidak? Tapi monggo nanti saya lihat tanggapan teman-teman, apakah perlu memang kita tulis perencanaannya atau langsung kita kepada pokok kegiatan yang akan kita laksanakan. Itu teman-teman, monggo. Ya. Ya itu Budiah yang masuk kita cari jalan Ya keluarnya. makanya nanti kita lihat apakah memang perlu merencanakan ini, memang ini Iya. diperlukan, perlu disebutkan di sini dalam uraian kegiatan atau tidak itu nggih. Saya akan akhirnya tanyakan juga. Ya, monggo teman-teman atau Bapak. Permasalahannya Ngerti toh? di uraian kegiatan Ibu ya. Betul. Iya, karena kan antara uraian Betul. kegiatan sama indikator itu loh. Ya, indikator Kirain agak keberhasilan. apa? Jadi permasalahan yang belum mengerti dari tadi. Udah Pak, kalau di sini mengerucut kasih. sudah, cuma ini harus ada Sebenarnya cuma perencanaan itu aja, atau Pak. enggak itu Pak ini. Iya, iya benar. Ini tuh harus ada apa Kan enggak? antara punya Pak Ahmad. Ahmad tadi udah bagus, cuma Budiah juga bagus. Jadi kita match Nah, gitu. apakah kita perlu ini apa enggak, itu tadi saja yang kita tanyakan. Karena kalau menurut saya tidak, tapi menurut Bu Lika iya, itu ya. Benarnya yang mana gitu Pak, Bapak dan Ibu. Ada tahapan-tahapan gitu maksudnya ya di kegiatan. Iya betul, maksud saya gitu. Apakah harus kita Apakah tulis seperti itu atau langsung ke pada kegiatannya pokok saja membina pelaksanaan? guru? Ya, Iya. oke. Ya itu yang kita tanyakan. Sip. Maksudnya gini, bukan kegiatan di sini kan uraian kegiatannya masih tanda tanya menurut saya. Kegiatan ini pelaksanaannya saja atau kegiatan secara keseluruhan, itu loh maksud saya. Kalau secara keseluruhan tugas pengawas dalam pembinaan kan berarti mulai dari perencanaan. Oh iya, perencanaan, Iya. bahkan melaksanakannya juga nanti ditulis lagi, melaksanakan juga. Iya. Kalau memang ada perencanaan, berarti harus ada pelaksanaan. Iya, harus ada evaluasi juga, waduh. Iya. Enggak kayaknya ya teman-teman ya. Kalau saya pikir Enggak ya. Gimana coba? ya kalau saya pikir bentuk kegiatannya aja yang disampaikan. Ya, jadi tidak perlu ya, kayaknya ya teman-teman Coba ya. kita dengar dari Prof. Pak Menurut Dokter, menurut gimana kita kayaknya ya monggo deh. nih? Ya monggo. Terima kasih teman-teman dari paparan Bu Dia. Tadi cukup Saya stop komentarnya atau dari tidak? teman-teman semua. Jangan dulu Bu Dia, Oke, jangan. oke, Pak oke. Nanti susah ya. Dokter Iya. untuk memberi masukannya kepada kelompok kami. Mohon Pak, dipersilakan. Bapak terutama ini tadi yang ini Bapak Dokter, ini tadi yang kita perdebatkan, apakah ini di uraian kegiatan kita perlu menuliskan dari perencanaan, pelaksanaan dan seterusnya, atau cukup kepada pokok kegiatan yang akan kita laksanakan seperti yang ini membina guru dan seterusnya ke bawah. Itu Bapak. Monggo Bapak. Mohon maaf Pak. Ya, Pak Edi, monggo Bapak disenggol lagi. Ya, Kayaknya belum bisa belum barangkali sedang pakai Ada headset gangguan Pak Edi, mungkin. sedang pakai headset, mungkin ada gangguan. Ya. target waktu kita melebihi ini Bu ya, cukup ya.
134. Bentar, jangan dulu. Di musola Jangan kita dulu. udah. Iya, Nunggu iya dari sudah Pak aja. Dokter dulu. 134 ya, Penasaran. 134. Enggak maksudnya cukup. Ya sudah Udah cukup. denger adzan duhur saya soalnya. Iya, 1 Oh, jam iya, iya. 34 Kita menit break kalau- Bapak menurut rekaman saya. Nah, dimohonkan ke Pak Dr. Sianto barangkali Di halo dulu masih aja, bisa beliau bersama bisa kami mendengar apa enggak? untuk melanjutkan Zoom ini. Di halo aja dulu Pak Edi, kayaknya beliau belum bisa mendengar. Halo? Oh, Halo, bisa didengar? ya mohon Oh, iya, bisa Bapak. ya. Sakit. Sudah Pak, jelas Pak. Alhamdulillah. Iya Pak. Gini Bu, permasalahannya barusan ini di tempat kami itu hujan lebat. Ini iya. tadi barusan masang ini. Headset, J Bapak. J Bapak. J. Gini Bapak Ibu, ya pada prinsipnya kita panjenengan sudah Pak. Yang penting panjenengan sudah bisa menyelesaikan masalah utama pembelajaran apa, programnya apa, kegiatannya apa, indikatornya apa, waktu pelaksanaannya apa. Sudah dengan masalah apa itu utamanya pembelajaran itu. Kalau bisa banyak nggak masalah, ya. Asal apa indikator-indikatornya itu nyambung. Dan saya maksud nyambung itu antara ini guru belum mampu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis hot itu. Nah, indikatornya keberhasilan gimana? Guru mampu menyusun perangkat pembelajaran, ya, termasuk rencana pelaksanaan pembelajaran, terus pelaksanaan gitu nanti adalah ini khusus RPP-nya ya Bapak Ibu, yaitu RPP khusus RPP hot itu saja ya. Terus pelaksanaan kalau membuat RPP itu kapan gitu ya, karena ini ya pelaksanaannya itu dulu belum mampu kan. Ini pelaksanaannya itu Juni ya, pelaksanaannya Juni. Nah, Bapak atau Ibu itu kok tahu kok guru belum mampu melaksanakan itu kapan? Kan sebelumnya, iya toh? J Bapak. Sebelumnya itu kan waktu 1 semester itu kan ada pembelajaran, panjenengan itu melihat ya, RPP-nya guru itu belum bisa. Termasuk ini tadi yang diangkat ya, ada sebagian ini tadi masalah apa itu manajerial, membuat RKAS. Apa ya ini membuat RKAS tadi? Budiah, iya. Yang buat RKAS. Ini Bapak, iya. Program sekolah. Iya Bapak. Ya. Ya, karena saya melihatnya di sini Bapak, karena harus ada pembinaan kepala sekolah juga dan tenaga kependidikan. Yang ini kan sudah tertulis dari sana Bapak. Iya, J. gitu. J. Itulah. J. Maka dari itu pembelajaran jangan itu dengan laksanakan ya. Gitu. Saya kira itu Bapak Ibu, apabila ada kurang lebihnya ya dari saya ya. Saya akhiri. Kapan kita rencanakan untuk yang akan datang ya? Ya, saya stop dulu teman-teman. Ya. Jadwalnya kapan Budia? Untuk pertemuan Budia. Untuk OJT 1 sudah kan ya teman-teman? Kalau dengan Bapak. Terakhir ya. Sudah. Ya kan? Kalau di OJT 1 kan sudah Nanti cukup kita ya. OJT 2 barangkali ya. Iya, OJT 2 sepertinya. Betul. Tapi selama ini maksudnya dalam waktu ini kita masih tetap boleh dengan Bapak, saya kira kalau memang mau di grup, kalau bisa di grup supaya teman-teman juga, misalkan saya bertanya tentang A, maka teman-teman juga bisa tahu jawabannya apa atau seperti apa tanggapan Bapak. Jadi kalau bisa di grup. J Bapak, walaupun kita mungkin di OJT 1 sudah selesai, tapi kami mohon untuk kami bisa konsultasi terus dengan Bapak. Iya. J. Grupnya itu ya khusus berlima ini ya Bu. J Bapak, J. Iya. J. Jadi kalau yang nanyanya ke grup kan kita bisa tahu, oh tadi Bu Lika nanya ini, jawaban Bapak seperti ini. Jadi kita bisa paham juga gitu. Iya, J. gitu. Insya Allah ya. J Bapak, J. Ini tadi ya karena ya sibuk yang lain juga. J. Ya gitu ya Pak ya. Nanti saya J. berusaha melihatnya.
Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Ya. Ya Bu Ika. Enggak, lanjut Pak Edi, Cukup ya? silakan. Ya cukup. Ya. Teman-teman semua, barangkali kita sudah mengerucut permasalahan kita hampir bisa terpecahkan, dan mengingat waktu juga diskusi hari ini barangkali sudah cukup. Terima kasih pada Pak Dr. Suyanto atas bimbingannya, dan kepada teman-teman semua terima kasih atas atensinya. Mari pertemuan siang hari ini kita akhiri dengan doa alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Matur nuwun Sebagai sedaya. pembawa acara barangkali ada kesalahan, saya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.